Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan tetap di rumah agar kita semua tetap sehat. Dalam channel History kali ini saya akan share tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan negara asing ya. Yang pertama itu perlawanan terhadap Portugis, serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis. Latar belakangnya yaitu adanya monopoli oleh Portugis di Selat Malaka, kemudian pelarangan Portugis untuk orang-orang Aceh berlayar ke Laut Merah dan penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan terhadap Portugis oleh Aceh. Perlawanan Aceh terhadap Portugis di Selat Malaka pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Sultan Alauddin Riyadzah. Dengan bantuan dari Turki dan Demak, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun, penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Meskipun demikian, Sultan Alauddin telah menunjukkan ketangguhannya sebagai kekuatan militer yang disegani. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh berusaha menaklukkan Portugis. Penyerangan dilakukan oleh Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Faktor penyebab kegagalan serangan Aceh ini yang pertama tidak dipersiapkan dengan baik, kemudian perlengkapan persenjataan yang digunakan masih sangat sederhana, konflik internal di kalangan pejabat dan kerajaan Aceh tersendiri. Oke, kemudian serangan kerajaan Demak terhadap Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka dipimpin oleh Diego Lopes menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Sultan Demak mengirim pasukannya dipimpin oleh Patunus untuk menyerang Portugis di Malaka. Dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari 10.000 prajurit, Adipati Unus kemudian melakukan serangan terhadap Portugis yang ada di Malaka. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan. Tahun 1527, tentara Demak kembali melancarkan serangannya terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruhnya di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan Fathahillah, tentara Demak berhasil mengusir Portugis dan Sunda Kelapa. Kemudian Sunda Kelapa dirubah namanya menjadi Jayakarta yang kemudian akan menjadi ibu kota kita nantinya ya. Seperti itu. Jayakarta kemudian berubah menjadi Batavia. Oke. Kalau saat ini bisa kita lihat ya di Kota Tua Jakarta. Jadi itu dulunya Sunda Kelapa. Seperti itu teman-teman. Dan serangan rakyat Maluku terhadap Portugis. Perlawanan ini terjadi karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Dalam kerajaan, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik yang berarti bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat Ternate. Portugis membenci pemeluk Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Portugis melakukan tindakan sewenang-wenang di sana. Kemudian perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun pada tahun 1565. Portugis semakin terdesak dan siasat perundingan pun mulai dijalankan. Portugis dengan kerajaan Ternate dan Portugis yang diadakan di tahun 1570. Dalam perundingan tersebut, Portugis melakukan kelicikan, yaitu membunuh Sultan Hairun. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baibullah, yaitu putra dari Sultan Hairun. Pasukan Sultan Baibullah memusatkan penyerangannya untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Benteng Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur-Timur sampai tahun 1975. Kemudian perlawanan Minahasa terhadap bangsa Spanyol ya, yang disebabkan ketidaksenangan suku Tombatu terhadap monopoli yang dilakukan Spanyol. Perang dilakukan anak suku Tombatu di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar Danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Monde. Pecah perang pertama di tahun
1643 di Tompaso mengakibatkan 40 tentara Spanyol yang tewas. Sedangkan di pihak Minahasa, Panglima Monde beserta 9 tentara gugur. Namun demikian, pasukan Spanyol dapat dikejar dan berkat bantuan Residen VOC Herman Jens berhasil diadakan kesepakatan damai pada 21 September 1694. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompaso Baru, Rumong Bawah, dan Kawanghuan Bawah. Nah, seperti itulah perlawanan dari Minahasa terhadap Spanyol, ya. Kemudian kita akan lanjut kembali. Perlawanan terhadap Belanda, ya. Perlawanan Sultan Agung, yaitu dari Mataram untuk mewujudkan cita-citanya di Pulau Jawa. Sultan mengirim pasukan kerajaan Mataram untuk menyerang Batavia pada tahun 1628 tapi gagal. Tahun 1629 kedua kalinya kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia tetapi juga mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC terus berlanjut, antara lain perlawanan di bawah pimpinan Trunojoyo, perlawanan untuk Surapati, dan para senopati lainnya. Kemudian perlawanan Sultan Hasanuddin, yaitu ada beberapa hal penyebabnya, yaitu kedudukan benteng Pak Anak Kyung oleh VOC. Peristiwa The Walvis pada 1662 waktu meriam-meriamnya dan barang-barang muatannya disita oleh pasukan Karaeng Talo. Peristiwa kapal Lewin yang kandas di Pulau Dondungo, di mana anak kapal dibunuh dan sejumlah uang disita. Oke, kita akan lanjutkan, ya, pada slide selanjutnya, ya. Sultan Hasanuddin pada Oktober 1660 mengumpulkan semua bangsawan yang diminta bersumpah setia kepadanya. Pasukan VOC dikirim oleh Spilman untuk menyampaikan surat kepada Karaeng Goa yang berisi tuntutan terhadap penggantian yang disertai ancaman. Tuntutan itu ditolak oleh Sultan Hasanuddin dan hanya bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh VOC. Spelman melakukan pengeboman untuk mengintimidasi ekspedisi yang bergerak ke arah Butung. Perjalanan itu melampaui Batang dan diserang hingga hancur lebur. Para pemimpin pasukannya yaitu Karaeng Butomaru, Sultan Bima, dan Opu Ceningluwu dan 5.000 pasukan itu telah luluh, ya, pada masa itu. Diserang oleh pasukan Spelman, yaitu pasukan dari Belanda sendiri, ya, yang diutus dari Batavia untuk menaklukkan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya tentang Perang Padri, ya. Perang Padri itu perang yang awalnya yaitu antara kaum Padri dengan kaum adat, ya. Di sana kaum Padri, Tuanku Kota Tua, melakukan pembaruan dan praktik agama Islam yang didukung oleh murid-muridnya yaitu Tuanku Nanrenceh dan Haji, ya, beberapa orang haji yang baru pulang dari Mekah, ya, kemudian mereka pulang ke Minang, yaitu mulai Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang yang menuntut untuk memurnikan ajaran Islam di tanah Minang tersebut. Sedangkan dari kaum adat sendiri mempunyai kebiasaan yang sangat tidak baik, ya. Di sana kaum adat ajaran agama Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kemudian mereka lebih cenderung berjudi, menyabung ayam, minum minuman keras, dan berpakaian serba hitam. Pada perang Padri tersebut terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama di tahun 1821 sampai dengan 1825. Kaum Padri menyerang pos-pos dan penjagaan terhadap patroli Belanda. Tuanku Pasaman menggerakkan pasukannya untuk mengadakan serangan menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan parang. Belanda dengan kekuatan 200 orang, serdadu Eropa, dan 10.000 pasukan pribumi, termasuk juga kaum adat, menggunakan senjatanya yang lebih modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Belanda menguasai lembah tanah datar, kemudian mendirikan benteng di Batu Sangkar.
Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nanrence memimpin pasukannya di daerah Baso. Sekitar 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk, Sigandang, dan Tanjung Alam. Pada tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri. Akan tetapi dengan perjanjian tersebut justru membuat perlawanan semakin berkobar. Perlawanan kedua itu di tahun 1825 sampai dengan 1830. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani perjanjian Padang yang isinya Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Suraso, Padang Gaguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Secara bertahap Belanda akan melarang praktik sabu ayam, berjudi, dan lain-lain. Oke, itu secara bertahap ya. Kemudian fase ketiganya 1830 sampai dengan 1837, kaum Padri mendapat dukungan dari kaum adat. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Pada Agustus 1831, Belanda berhasil menguasai benteng Marapalam. Datang pasukan bantuan dari Jawa, yaitu pasukan Santot Ali Basya Prawiro Dirijo dengan 300 prajurit. Belanda mendapatkan perlawanan sengit. 100 orang pasukan Belanda termasuk perwira terbunuh, namun berhasil menangkap Tuanku Nancertik. Pada tahun 1834, Belanda memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di daerah Bonjol. Belanda menawarkan perdamaian. Imam Bonjol mau, tetapi ada syarat tertentu, yaitu jika tercapai perdamaian, Bonjol dibebaskan dari segala bentuk kerja paksa dan tidak lagi menduduki Belanda. Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol, kemudian Imam Bonjol dapat ditangkap, kemudian dibuang di Cianjur, kemudian dipindah ke Ambon pada tahun 1839 dan dipindah ke Manado di tahun 41 dan beliau meninggal di Manado di tanggal 6 November 1864. Wow. Jadi seperti itu ya riwayat dari Tuanku Imam Bonjol setelah beliau dikepung dan beliau meninggal di tanah pengasingan. Oke, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap patuhi protokol di rumah, protokol yang diajarkan oleh pemerintah. Tetap sehat ya, dan yang pastinya di rumah aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.